Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marisa Delita dari 6KP1 NPM 21107078201094. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Perbandingan Administrasi Negara, yaitu perbedaan sistem pemerintahan antara negara Indonesia dan Iran. Sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai sistem pemerintahan Indonesia. Yang pertama, presiden dan wakil presiden. Presiden Indonesia dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 periode tambahan. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif, termasuk membentuk kabinet, mengeluarkan peraturan pemerintah, dan menjalankan pemerintahan sehari-hari. Wakil presiden juga dipilih secara langsung bersamaan dengan presiden. 2. Kekuasaan eksekutif. Presiden memegang kekuasaan eksekutif, yang berarti presiden berwenang dalam pelaksanaan undang-undang dan kebijakan nasional. Presiden dibantu oleh menteri-menteri yang diangkat dari kalangan profesional dan tanggung jawab atas bidang-bidang tertentu, seperti pertahanan, keuangan, pendidikan, dan lainnya. 3. Kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif di Indonesia dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yang terdiri dari 2 lembaga, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPR memiliki kekuasaan membuat undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, dan menyetujui anggaran negara. Sementara itu, DPD berfungsi sebagai perwakilan daerah dan memberikan masukan kepada DPR terkait kepentingan daerah. 4. Kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengadilan tertinggi dalam urusan peradilan umum, agama, dan militer, sementara Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji konstitusionalitas undang-undang dan menangani sengketa hasil pemilihan umum. 5. Desentralisasi dan otonomi daerah. Indonesia menerapkan sistem desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah atau provinsi, kabupaten atau kota untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi pemerintahan. 6. Pemilu. Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Secara keseluruhan, sistem pemerintahan di Indonesia mengacu pada prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, dengan memisahkan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang sering mengawasi dan membimbingi. Sedangkan Iran memiliki sistem pemerintahan yang dikenal sebagai Republik Islam yang merupakan kombinasi antara teokrasi atau pemerintahan berdasarkan agama dan elemen-elemen demokrasi. Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip Islam syariah dan memiliki struktur yang kompleks dengan berbagai lembaga yang saling terkait. Berikut adalah penjelasan tentang struktur pemerintahan Iran. Yang pertama, pemimpin tertinggi. Pemimpin tertinggi adalah kepala negara dan pemegang kekuasaan tertinggi di Iran saat ini. Posisi ini dijabat oleh Ayatollah Ali Khamenei. Pemimpin tertinggi memiliki kekuasaan luas termasuk kontrol atas militer, pengadilan, media, dan kebijakan luar negeri.
Dia juga memiliki wewenang untuk menunjuk kepada kehakiman, komandan militer, dan anggota Dewan Penjaga. 2. Presiden. Iran adalah kepala pemerintahan dan dipilih melalui pemilihan umum setiap 4 tahun sekali. Presiden mengawasi eksekutif dan menjalankan kebijakan dalam negeri serta ekonomi. Namun kekuasaannya terbatas oleh pemimpin tertinggi yang memiliki keputusan akhir dalam banyak hal. Presiden juga menunjuk menteri-menteri kabinet yang harus disetujui oleh parlemen. 3. Majelis Permusyawaratan Islam. Parlemen Iran adalah lembaga legislatif yang terdiri dari 290 anggota yang dipilih melalui pemilihan umum setiap 4 tahun sekali. Parlemen memiliki wewenang untuk membuat undang-undang, mengesahkan anggaran, dan menyetujui atau menolak anggota kabinet yang diajukan oleh presiden. Namun, undang-undang yang disahkan oleh parlemen harus disetujui oleh Dewan Penjaga sebelum menjadi hukum. 4. Dewan Penjaga. Dewan Penjaga terdiri dari 12 anggota, 6 ulama yang ditunjuk oleh pemimpin tertinggi, dan 6 ahli hukum yang dipilih oleh parlemen dari calon yang diajukan oleh kepala kehakiman. Dewan ini memiliki tugas penting untuk menafsirkan konstitusi dan memastikan bahwa semua undang-undang yang disahkan oleh parlemen sesuai dengan syariat Islam. Dewan Penjaga juga bertanggung jawab untuk menyeleksi calon dan pemilu, termasuk calon presiden, anggota parlemen, dan Dewan Ahli. 5. Dewan Ahli. Dewan Ahli terdiri dari 88 ulama yang dipilih langsung oleh rakyat setiap 8 tahun. Tugas utama Dewan Ahli adalah memilih, mengawasi, dan jika perlu memberhentikan pemimpin tertinggi. 6. Dewan Kebijaksanaan. Dewan ini bertindak sebagai penasihat pemimpin tertinggi dan berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan antara Dewan Penjaga dan parlemen. Dewan Kebijaksanaan juga bisa memberi saran mengenai kebijakan nasional. 7. Dewan Kehakiman. Sistem kehakiman di Iran berada di bawah pengawasan langsung pemimpin tertinggi. Kepala kehakiman ditunjuk oleh pemimpin tertinggi dan memiliki wewenang untuk mengawasi sistem peradilan, mengangkat hakim, dan mengawasi penerapan hukum Islam di pengadilan. Selanjutnya ada juga perbedaan-perbedaan umum dari kedua negara ini yang signifikan dalam berbagai aspek. Yang pertama, geografis. Indonesia terletak di Asia Tenggara. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau. Negara ini memiliki iklim tropis dan banyak dihiasi oleh hutan hujan, pegunungan, serta garis pantai yang panjang. Iran terletak di Asia Barat. Iran adalah negara yang daratan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan dan dataran tinggi. Iklim di Iran bervariasi mulai dari gurun hingga daerah pegunungan yang dingin. Agama. Indonesia mayoritas penduduknya adalah Muslim Sunni, tetapi negara ini juga dikenal dengan keberagaman agama, termasuk Kristen, Hindu, Buddha, dan agama-agama lokal lainnya. Iran hampir seluruh penduduknya menganut Islam Syariah, yang merupakan agama resmi negara. Iran adalah pusat dari komunitas Muslim Syariah global. Budaya Indonesia sangat beragam dengan lebih dari 300 etnis yang masing-masing memiliki bahasa, adat istiadat, dan tradisi yang berbeda. Kebudayaan Indonesia dipengaruhi oleh Hindu, Buddha, Islam, dan juga kolonialisme Barat. Budaya Iran kaya akan sejarah yang panjang sebagai pusat peradaban kuno. Iran terkenal dengan sastra Persia, seni, arsitektur Islam, dan tradisi Zoroastrianisme sebelum Islam menjadi dominan. Ekonomi. Indonesia ekonominya diverifikasi dengan sektor utama meliputi pertanian, pertambangan, manufaktur, dan jasa. Indonesia adalah salah satu produsen utama kelapa sawit, karet, dan batu bara di dunia.
Ekonomi Iran sangat bergantung pada minyak dan gas alam yang menyumbang sebagian besar pendapatan negara. Sanksi internasional terhadap Iran telah mempengaruhi ekonomi negara ini secara signifikan. 6. Bahasa. Indonesia bahasa resmi adalah bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Selain itu, terdapat ratusan bahasa daerah yang digunakan oleh berbagai etnis di seluruh kepulauan. Iran, bahasa resmi adalah bahasa Persia atau Farsi. Bahasa ini memiliki sejarah panjang dan merupakan salah satu bahasa utama dalam dunia Islam. Luas wilayah. Indonesia memiliki luas wilayah sekitar 1.904.569 km persegi. Sementara Iran memiliki luas wilayah sekitar 1.904.569 km persegi. Dengan demikian, Indonesia lebih luas dibandingkan Iran dengan perbedaan sekitar 256.374 km persegi. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk Indonesia dengan Iran berbeda cukup signifikan. Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 273 juta jiwa. Perkiraan 2024 menjadikannya negara keempat terpadat di dunia. Sementara itu, Iran memiliki jumlah penduduk sekitar 88 juta jiwa. Perkiraan 2024. Ini berarti Indonesia memiliki populasi yang lebih besar dibandingkan Iran, dengan selisih sekitar 185 juta jiwa. Sejarah dan politik. Indonesia merdeka dari Belanda pada tahun 1945. Indonesia memiliki sejarah kolonial yang panjang. Setelah merdeka, Indonesia mengalami beberapa era politik yang berbeda, termasuk periode Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Iran. Revolusi Islam pada tahun 1979 menggantikan monarki yang didukung Barat dengan Republik Islam yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini. Iran memiliki sejarah panjang peradaban Persia dan memiliki pengaruh besar dalam sejarah Timur Tengah. Posisi global. Indonesia sebagai anggota G20. Indonesia memiliki peran penting dalam ekonomi global dan dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Iran memainkan peran penting dalam politik Timur Tengah dan dikenal sebagai negara dengan kekuatan regional yang signifikan, terutama dalam isu-isu terkait dengan Islam Syariah dan geopolitik energi. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bagaimana Indonesia dan Iran berkembang dengan cara yang berbeda dalam konteks geografi, sejarah, dan sosial budaya yang unik. Demikian penjelasan dari saya mengenai perbedaan antara kedua negara ini. Jika terdapat kekurangan dan kekhilafan, saya mohon untuk dapat dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.